Anggota Komisi 3 DPR RI, Safarudin, menyoroti penanganan kasus di Sleman yang menetapkan seorang suami sebagai tersangka, meski ia disebut membela istrinya dari aksi penjamretan. Sorotan tersebut disampaikan Safarudin saat rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR RI bersama jajaran Polresta Sleman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 28 Januari 2026. Atas waktunya pimpinan Komisi 3 DPR yang terhormat, anggota Komisi 3 DPR yang terhormat, Kepala Kejaksaan Negeri Sleman yang terhormat, Kepala Kepolisian Resort Kota Sleman yang terhormat, hadirin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar shadiqul amin. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, kesempatan sehingga pada siang hari ini kita masih bisa berkumpul bersama dengan format insya Allah acara yang sangat baik dan mulia ini yang sudah difasilitasi oleh Komisi 3 DPR RI. Sekali lagi terima kasih Bapak Pimpinan Komisi 3 DPR maupun anggotanya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, umatnya, insya Allah di yaumil akhir kita mendapatkan syafaatnya. Baiklah, Bapak Ibu saudara sekalian, kasus ini memang kemudian menjadi viral karena kalau kita bicara pada ranah penyelesaian secara hukum formil, itu masih ada beberapa hal yang sekiranya perlu dipastikan. Kendati sebenarnya dalam KUHP yang baru pun ya ada beberapa hal yang sekiranya memang sudah melengkapi daripada KUHP yang Undang-Undang 881 atau KUHP yang lama. Namun pada akhirnya ketika kita bicara pada person ke person maupun instansi ke instansi penegak hukum masih mempunyai variasi dalam penyelesaian perkara. Namun sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Bapak Pimpinan Komisi 3 DPR RI, kita akan pada titik keadilan substansial yang akan kita nanti temukan atau dambakan. Karena memang kita juga sekarang sudah meninggalkan keadilan retributif balas dendam, ya, yang itu memang pada akhirnya asas keadilan, kemudian kemanfaatan juga, kemudian nanti yang jelas untuk menyelesaikan suatu perkara ini kita harus betul-betul memahami secara spesifik perkara ini harus kita format dalam penyelesaian yang seperti apa. Yang harus kami sampaikan pada forum kali ini, Bapak Ibu saudara sekalian yang terhormat, sebagaimana yang sudah ada di layar monitor yang bisa dipersani, bisa dilihat oleh Bapak Ibu saudara, saya perlu menyampaikan terkait dengan kronologi yang ada pada diri klien kami, Mas Ade Presley Hokiminaya, karena memang ini menjadi suatu hal yang sekiranya substansial, ya, dan ini tidak bisa kemudian dipilih sebagai suatu kasus yang tidak berdiri sendiri, ya.
Jadi ini memang ada suatu rangkaian, ada sebab musababnya, ada kausa primanya. Sebagaimana yang bisa kita lihat bersama di monitor. Waktu dan lokus, waktu dan tempus delicti, lokus dan tempus delicti yang ada pada hari Sabtu pada tanggal 26 April tahun 2025. Sekira pukul 6:30 kurang 5 menit, lokasi kejadian di Jalan Raya Jogja Solo KM 8, Dusun Dewan Maguharjo, Depok Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Perlu dipahami bahwa istri Pak Ogi ini, klien kami adalah dia mempunyai usaha snack ya. Biasa mendapatkan pesanan snack baik itu dari instansi maupun dari penginapan, hotel begitu ya. Saat itu Bu Arista Ningtyas ini, istri Mas Yogi ini akan mengantar pesanan snack di Hotel Grand Diamond yang berada di Jalan Solo ya. Istri tersangka ketika itu baru mengambil snack di Pasar Paduk, Kota Yogyakarta, mau menuju ke arah Hotel Grand Diamond, yaitu menuju ke arah timur. Tidak disangka, tidak diduga, tiba-tiba ketemu dengan Mas Hogi ini. Waktu itu Mbak Arista ini mengendarai sepeda motor, bertemu dengan Mas Hogi di setelah turunan flyover Janti, ya, tidak disangka, tidak dinyana ketemu. Mas Hogi ini naik mobil, sama-sama mau mengantarkan pesanan snack di Hotel Grand Diamond. Jadi mereka bertemu di situ bersama-sama mau ke arah Hotel Grand Diamond. Ya. Kemudian waktu itu Mas Hogi juga melihat kok istrinya kayaknya ada yang mendekati dua orang berboncengan sepeda motor ya. Dua orang sepeda motor ke belakang dari Mbak Arista ini, kemudian mengambil ya tas yang ada di dalam pegangan Mbak Arista ini dengan menggunakan cutter. Waktu itu Mas Hogi melihatnya yang paling jelas adalah ketika stang sepeda motor yang dikemudikan oleh istrinya oleng. Kemudian ketika melihat bahwa ternyata istrinya tetap bisa mengendarai sepeda motor dengan baik, dilakukanlah pengejaran terhadap para penjamret tadi yang sudah melakukan penjamretan tas istri Mas Hogi tadi itu. Waktu itu istri Mas Hogi, Mbak Arista juga sudah teriak-teriak jambret seperti itu. Ya, artinya kan ketika itu memang istri Mas Hogi ini dalam kondisi yang memang ada dilakukan persikapan terkait dengan tas yang ada di tangannya dijambret ya, sudah berpindah tangan. Kemudian dilakukanlah pengejaran terhadap jambret tersebut yang berboncengan, yang di belakang masih membawa cutter, ya, Mas Hogi berusaha menghentikan, tapi ternyata dari pihak para penjamret itu malah semakin kencang mengemudikan sepeda motornya. Kemudian sehingga terjadi body contact begitu. Ya. Kemudian para penjamret ini sepeda motornya masuk ke jalur trotoar, ya, jalur trotoar, yang kemudian menabrak tembok dan terpental kemudian ke aspal, ya, ke aspal di situ. Kemudian yang pemboncengnya ini
dalam kondisi yang tidak sadarkan diri dua-duanya, yang pembunuhnya juga masih menggenggam cutter. Nah, itu yang sebenarnya kalau kita bicara substansinya adalah di situ. Tapi yang jelas Mas Hoki melakukan pengajaran terhadap Jamret itu kan ada sebab musababnya, ada kausannya, ya. Ketika kemudian istrinya disikapi seperti itu, ya, dan ingin tas itu kembali pada dia atau istrinya, ya mungkin tidak seberapa isi tas untuk uangnya, nominal uangnya, tapi banyak tagihan-tagihan yang berkaitan dengan pesanan snack. Nah, yang itu juga harus diselamatkan karena memang usaha yang dilakukan oleh istri Mas Hoki ini adalah menerima pesanan snack, sehingga kalau dalam pengejaran itu misalnya para penjamret itu katakanlah membuang tas atau tidak dibawa lari, ya Mas Hoki tentu akan berhenti di situ, ya, akan berhenti di situ. Tapi ternyata kan tidak, tetap dibawa. Ya, Mas Hoki juga sama sekali tidak bermaksud untuk melakukan apapun kecuali itu untuk melindungi istrinya, karena itu juga spontan, ya. Yang itu kemudian pada akhirnya menjadikan tadi itu ada kecelakaan yang dialami oleh para penjamret ini. Ya sebenarnya kalau kita bicara itu adalah kelalaian dari penjamret sendiri. Kalau dia berhenti baik-baik, ya kemudian memberikan tasnya, saya kira selesai perkaranya, kan begitu. Atau tasnya dilempar kayak apa? Ya, tadi saya menyampaikan Pak Pimpinan Komisi 3, kalau tasnya dilempar selesai, kan begitu. Ya. Karena kan itu yang menjadi titik utamanya untuk Mas Hoki mendapatkan kembali barang yang sekiranya memang itu tidak menjadi haknya dari penjamret, yang berisi beberapa nota yang sekiranya itu memang menjadi penting untuk dikembalikan pada istrinya lagi. Itu yang paling pokok seperti itu. Jadi ini ada rentetan, ya, rentetan kejadian, tidak kemudian kejar saja. Ada orang di jalan tidak kenal kemudian dan sebagainya kemudian terjadi kecelakaan, tidak. Ya, tapi ini kematian dari penjamret itu ada sebab musababnya yang sebenarnya dilakukan oleh dia sendiri, yang dia sebenarnya juga, mereka sebenarnya juga sudah mempunyai risiko. Oh, kalau aku jambret di jalan nanti kalau ketahuan seperti ini, oh kalau aku tidak berhenti, ya nanti bagaimana kondisiku. Oh, kalau aku kemudian mengendarai sepeda motor dengan kecepatan yang tidak semestinya, apalagi memasuki trotoar, ya kan seperti itu. Jadi sebenarnya sudah tahu risikonya, ya, sudah tahu risikonya. Nah inilah yang sekiranya memang sebagaimana tadi pimpinan Komisi 3 DPR yang sudah menyampaikan, ya, nanti bagaimana ini penyelesaiannya, yang jelas kronologinya seperti itu. Klien kami melakukan pengajaran terhadap jambret itu ada sebab musababnya, dan para jambret jelas dia sudah tahu risiko yang harus dihadapi ketika kemudian dia melakukan tindak kejahatan di jalan seperti itu, apabila ada yang mengetahui atau tertangkap tangan lah begitu mudahnya, ya. Sehingga kemudian kalau terjadi semacam itu atau kondisi yang sekarang baru kita diskusikan ini, mereka sudah tahu sebenarnya risiko yang akan dihadapi, ya. Itu kalau Bapak Pimpinan Komisi 3 maupun anggota, kalau kronologinya seperti itu, ya. Oke. Ya. Pak Hoginya ada yang ingin disampaikan? Ibu ada yang ingin disampaikan? Cukup? Ada tim lain? Cukup ya? Mungkin Pak Kapolres dijelaskan, Pak. Jadi gini, Pak, izin Pak Kapolres, sebelum ini nggak perlu baca, Pak, ya? Siap. Nggak perlu baca, dijelaskan, Anda kan PowerPoint nih, bahannya kan PowerPoint. Baik, Pak. Ya, dijelaskan saja. Siap. Biar waktunya nggak lama. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera bagi kita sekalian, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang kami hormati pimpinan Komisi 3 DPR RI, yang mulia Bapak Dr. Haji Habibur Rahman, SH.MH, yang kami muliakan Wakil Ketua serta seluruh anggota Komisi 3 DPR RI, yang kami hormati Kepala Kejaksaan Negeri Sleman, Bapak Bambang Yunianto, SH.MH, yang kami hormati pula kuasa hukum dari Saudara Hoki Minarya, RHR Kantor Advokat. Hadirin sekalian yang saya cintai, saya banggakan. Izin kami menyampaikan bahwa peristiwa yang terjadi sebagaimana yang sudah menjadi konsumsi publik di media sosial, bahwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 April 2025 sekira pukul 6.20 waktu Indonesia Barat. Piket Polsek Depok Timur menerima laporan telah terjadi 2 peristiwa sebagaimana yang kami tampilkan, izin. Yang pertama adalah telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap seorang ibu di Jembatan Tambak Bayan, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, ketika tasnya ditarik paksa dan diambil oleh 2 orang yang tidak dikenal mengendarai motor, yang mana tentunya peristiwa ini adalah sebuah dugaan tindak pidana. Yang kedua, telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Jogja Solo kilometer 8 yang menyebabkan 2 orang meninggal dunia sebagai buntut dari aksi kejar-kejaran atas peristiwa penjamretan yang kami sampaikan sebelumnya, khususnya antara motor yang dikendari oleh diduga pelaku penjamretan dengan sebuah mobil yang turut melihat peristiwa penjamretan saat melintas di sekitar TKP. Jadi awalnya kami mendapat 2 laporan, Bapak. Kejadian tersebut ditindaklanjuti oleh piket Polsek Depok Timur, dan kebetulan pada saat saya ada di sekitaran Polsek Depok Timur dan saya langsung ke TKP, Pak. Kebetulan ketemu dengan Ibu Arsita dan Pak Hoki Minarya langsung, Pak, pada saat itu. Dan saya bertemu dengan beliau. Memang alangkah terkejutnya saya ketika saya mengetahui bahwa pengemudi mobil tersebut adalah suaminya sendiri yang melakukan pengejaran. Hati saya tentunya seakan terkapar dengan sebuah dilema. Di satu sisi telah hilang 2 nyawa manusia yang tentunya tidak dapat dinilai dengan materi. Di sisi lain juga saya juga turut memahami apa yang Saudara Hoki Minarya lakukan sebagai seorang suami. Mengejar pelaku penjamretan terhadap istrinya. Sebagaimana wajarnya seorang suami akan berbuat seketika ada seseorang yang menyerang istrinya. Demikian pula halnya pada pagi itu saya sampaikan langsung kepada beliau, Pak Hoki Minarya, karena saya sebagai penasihat hukum saya menilai apa yang dilakukan oleh beliau sebenarnya sudah membantu tugas kepolisian. Begitu Pak Hoki. Kebetulan sama ibunya, Bapak. Saya sampaikan pula bahwa saya sebagai seorang suami juga tak luput akan melakukan hal yang sama dengannya. Pun demikian, kami yakini bahwa Bapak Hoki Minarya bahwa tidak perlu ada ketakutan, kami sampaikan pada saat itu, yang harus diterima karena kedudukan kami sebagai negara mengharuskan kami bersifat objektif dan tidak berpihak kepada siapapun. Selain kepada kebenaran, fakta hukum dan bukti-bukti baik atas peristiwa kecelakaan, lalu lintas dan penjamretan ataupun pembelaan terpaksa. Lebihnya kami sampaikan pula kepada bahwa apabila peristiwa yang sebenarnya adalah sebagaimana Bapak Hoki Minarya sampaikan pada pagi itu, yakni hanya memepet korban. Waktu itu beliau menceritakan pada kami, dan kedua korban semata keluar dari jalur dengan sendirinya. Mungkin panik karena dikejar sehingga menabrak tembok dan meninggal dunia. Tentu hal demikian bukanlah sebuah kelalaian atau sengajaan, karena ada timbul suatu kausalitas secara langsung antara peristiwa dengan yang lainnya. Sehingga sefitrahnya ketika tidak ada kausalitas antara peristiwa satu dengan yang lainnya, tentu yang demikian bukanlah sebuah pidana. Sementara
unit Gakum melakukan olah TKP, sebagian fungsi reskrim kami arahkan untuk melakukan TP-TKP dan kami sampaikan kepada Ibu Arsita untuk membuat laporan dan kemudian lapornya kami terima dan kita tindak lanjuti pada saat hari itu. Izin kami sampaikan, sementara proses penyelidikan Satlantas dan penyelidikan Satlantas, kami izin menyampaikan ini Satlantas pada saat tanggal itu melakukan penyelidikan, Bapak, karena untuk memastikan apakah ini terjadi pembunuhan atau kecelakaan lalu lintas atau notwear. Maka kami belum bersikap, kami masih menangani kasus jambretnya. Pada tanggal 6 Juli setelah datang ke Polres Sleman, pada saat berlangsung penyelidikan pada 6 Juli telah datang ke Polresta Sleman paman korban yang juga merupakan kuasa hukum dari kedua korban meninggal dunia tersebut. Kami menyampaikan kepada paman korbannya bahwa dalam perkembangan perkara hasil olah TKP yang kami lakukan dan menurut pendapat ahli yang kami dapatkan menunjukkan bahwa tidak adanya kasualitas pengemudi, mengingat dari hasil penyelidikan kedua motor semata-mata keluar dari jalur sendiri, sehingga belum dapat dipastikan apakah penyebab motor keluar jalur sendiri dan membentur tembok sehingga meninggal dunia. Namun saat itu kuasa hukum korban justru menyampaikan bahwa adanya informasi tindakan keji pada saat kejadian laka lantas. Terdapat penganiayaan dengan cara si pengemudi mobil mundur mobilnya lalu turun dan menendang korban yang sudah terkapar. Kemudian kuasa hukum korban meminta adanya keadilan atas kejadian tersebut. Yang disampaikan ini juga kemarin disampaikan pada saat Zoom mau RJ di Pak Kadari. Menyikapi hal ini penyidik kami tetap bersifat objektif dan profesional. Penyidik melakukan pencarian bukti baru supaya terang faktanya benar tidaknya adanya informasi yang disampaikan oleh paman korban yang penasihat hukumnya tadi. Setelah penyelidik mendapatkan bukti baru berupa rekaman CCTV, didapatkan fakta baru. Yang pertama adalah bahwa tidak ada peristiwa penganiayaan sebagaimana disampaikan oleh kuasa hukum tadi. Jadi kasus yang disampaikan katanya ada penganiayaan itu tidak ada. Namun penyidik juga mendapatkan 2 CCTV dalam peristiwa laka lantas. Terlihat dari 2 rekaman CCTV bahwa dari sudut depan terjadi kecelakaan, terlihat bahwa motor tidak berada di luar jalur, melainkan sudah berada di jalurnya. Namun terjadi pemempetan hingga tersinggol keluar jalur dan akhirnya ditabrak dari belakang sehingga terbang dan terpental dari motornya. Kemudian adanya 2 temuan CCTV tersebut, penyidik meminta pendapat ahli dengan hasil bahwa menurut pendapat ahli kausa meninggalnya kedua korban adalah sebab ditabrak dari belakang dengan kecepatan tinggi, sehingga selain motornya terbang, kedua korban juga turut terpental dari motornya dan menabrak tembok. Demikian halnya merupakan sebuah hubungan kasualitas yang menyebabkan fatalitas sebagaimana dimaksud dalam rumusan delik pidana Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan, yakni antara benturan dari belakang sebuah mobil yang dikendari secara tidak wajar dengan motor korban yang berada di dalam jalurnya. Untuk demikian, sebagaimana komitmen kami di awal, turut kami sertakan dalam konstruksi perbuatan tersebut adalah rangkaian kejadian penjambretan, agar kiranya ahli juga dapat memberikan keterangan objektif terhadap si pengemudi. Jadi semua bahan kami berikan kepada ahli. Atas hal tersebut, ahli berpendapat bahwa memang dapat diduga adanya sebuah perbuatan pembelaan diri yang melampaui batas yang dapat menjadi alasan hapusnya pidana. Meskipun demikian, harus dibuktikan terlebih dahulu rumusan delik pasal 49 ayat 1 dan atau 2 sebagaimana pembuktian rumusan delik pidana lalu lintas angkutan jalan yang disangkakan. Penyidik juga telah memeriksa saksi ahli dari Balai Pengelola Transportasi Darat kelas 2 Daerah Istimewa Yogyakarta
di mana ahli menyampaikan bahwa tindakan pengemudi mengemudikan kendaraan di jalan telah mengabaikan kaidah berlalu lintas dengan cara memepet dan mengemudikan kendaraan dengan kecepatan tinggi, sehingga dapat dikategorikan mengemudikan dengan tidak wajar. Demikian menjadi dilema yang kami rasakan Bapak, untuk memutus suatu hal manakala kami berdiri dua kaki antara korban dan pelaku. Untuk itulah kemudian kami dudukkan betul kewenangan apa yang dimandatkan undang-undang kepada kami, yakni sebagai polisi kami hanya semata-mata mencari dan mengumpulkan bukti serta membuat terang tindak pidana, bukan memutus suatu hal atas nama keadilan yang merupakan kewenangan hakim. Dalam perundungan diri kami meyakini bahwa benar perbuatan tersebut merupakan bentuk spontanitas dari Bapak Hoki Winaya sebagai bentuk pembelaan terpaksa. Akan tetapi kami sadari betul batas kewenangan kami sebagai polisi hanya semata mengumpulkan bukti, bukan layaknya kewenangan seorang hakim yang dapat memutus berdasarkan keyakinan. Oleh karenanya, saat kami kumpulkan bukti-bukti, kami buat seterang-terangnya peristiwa tersebut tidak hanya merugikan saudara Hoki dalam perbuatan laka lantas, namun juga hal menguntungkan saudara Hoki dalam perbuatan pembelaan terpaksa. Untuk ini pula ketika kami terima permohonan tidak dilakukan penahanan dan pinjam pakai barang bukti dari pemohon oleh saudara Yogi, kami pertimbangkan adalah selagi masih batas kewenangan kami terima permohonan tersebut dan tidak kami lakukan penahanan sedikit pun, dengan pertimbangan supaya yang bersangkutan tetap bisa melanjutkan aktivitas sehari-hari, berkumpul dengan keluarga serta menyiapkan dalilnya perihal pembelaan terpaksa. Dan dalam hal ini penyidik kami laporkan kepada Bapak, saudara Hoki dan kuasa hukumnya sudah mengerti keterbatasan kami dan berkeyakinan pula proses yang kami lakukan dapat dibuktikan dalil pembelaan terpaksa tersebut di persidangan kelak. Izin kami laporkan sepanjang proses penyidikan ini pula kami sudah mencoba berbagai upaya agar masing-masing pihak mau bertemu dan melakukan mediasi dalam rangka terselesainya perkara ini dengan berdasarkan keadilan restoratif. Namun pada upaya ini belum berujung pada bertemunya para pihak, yang mana meskipun penyidik sudah mencoba menginisiasi pertemuan tersebut dengan mengirimkan kontak kuasa hukum satu sama lain, akan tetapi masing-masing pihak terkesan saling menunggu siapa yang duluan karena merasa memiliki pembenaran sendiri. Pada tahap ini pula dapat kami sampaikan bahwa pada saat itu kami terkendala atas batasan kewenangan yang kami miliki sebagaimana diatur dalam Perpol 8 tahun 2021 yang hanya dapat menerima permohonan namun tidak boleh menawarkan. Demikian terbatasnya kewenangan yang kami miliki, padahal penting bagi seorang polisi untuk dapat menawarkan keadilan restoratif kepada para pihak terkait mengingat kompleksitas dinamika di lapangan yang polisi temukan sehari dalam pelaksana tugas, Bapak. Bukan perkara ini saja. Sehingga dalam kesempatan ini tak lupa kami ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pimpinan dan anggota Komisi 3 yang ada di ruangan ini atas produk hukum yang baru saja diundangkan, yang mana pada KUHP baru ini sekarang kepolisian dapat melaksanakan penawaran restoratif secara aktif kepada para pihak. Polisi dapat melaksanakan inisiator dan fasilitator. Akhir kata kami sampaikan kepada semuanya bahwa dalam perihal ini kami sudah berupaya maksimal mungkin membuat seterang-terangannya kejadian sebelumnya dalam bentuk profesionalisme kami. Upaya-upaya yang dilakukan selama proses berjalan saya rasa sudah kami lakukan berdasarkan prinsip due process law serta mengedepankan hak-hak tersangka tanpa melanggar batas kewenangan kami. Pelanggaran sebatas kewenangan yang kami maksud tersebut tentu kami hindari agar tidak terjadi kesewenangan dalam proses peradilan pidana yang kami emban. Kami mohon maaf juga kiranya ada hal yang kami lakukan terkesan tidak manusiawi di publik, kepada publik semuanya. Percayalah kami juga sama terkejutnya ketika banyak opini menyatakan kami melakukan penahanan terhadap tersangka. Sementara pada faktanya bahkan ketika kuasa hukum meninggal dunia atau pelaku jambret bersurat kepada kami merasa keberatan saudara Hoki tidak dilakukan penahanan,
serta memohon agar kami melakukan penahanan terhadap Saudara Hoki, kami tetap berpegang teguh tidak melakukan penahanan kepada beliau. Demikian yang kami jelaskan. Kami aturkan terima kasih kepada Komisi 3 DPR RI yang telah memberikan ruang aspirasi terkait permasalahan ini. Kami aturkan pula ucapan terima kasih kepada semua yang ada di sini, kepada netizen masyarakat Indonesia. Tentunya kami juga memohon maaf atas permasalahan ini sehingga menjadi perhatian publik. Pada kesempatan ini kami ulangi, kami mohon maaf. Kami akan bekerja sebaik mungkin dalam melaksanakan dan menyelesaikan perkara ini. Demikian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi sebelum ke Pak Kajari, Pak, saya jadi semakin jelas itu bahwa sejak awal bermasalah. Ini kan nggak ada penganiayaan. Tadi dia main tuduh, katanya ditendang nggak terbukti, keluar jalur, katanya memang karena dipepet. Ya dipepet lah nama yang ngejar maling. Gimana menghentikannya? Dalam rangka menyelamatkan harta bendanya. Lalu dia akhirnya menabrak tembok, gitu kan. Jadi kewenangan Bapak betul, Bapak nggak bisa memutus siapa salah siapa benar. Tapi kewenangan Bapak, ya, menyatakan ini ada pidana atau tidak sejak awal bisa, Pak. Ya, memang kewenangan Bapak. Tapi secara akal sehat ini bukan tindak pidana. Mestinya sejak awal begitu. Ya, nggak apa-apa, Pak. Nanti dijawab ya. Tapi kami di sini, Pak, ya, Bapak punya kewenangan, kami punya kewenangan, Pak. Ya, Bapak silakan menyatakan kewenangan, tapi nanti kami juga punya kewenangan, Pak. Silakan Pak Kajari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan Komisi 3 DPR RI, yang mulia Bapak Dr. Habibur Rahman SHMH. Yang terhormat para anggota Komisi 3 DPR RI. Terlebih dahulu kami ingin menyampaikan terima kasih Bapak atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari Kejaksaan Negeri Sleman untuk melaksanakan RDP pada siang hari ini. Sebelumnya kami juga dalam hal ini ingin memperkenalkan diri bahwa nama kami Bambang Yunianto sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Sleman. Dalam hal ini kami didampingi oleh PLT Kasipidum, Bapak Murti Ariwibowo, dan JPU yang dalam hal ini sebagai Jaksa P16, Jaksa Peneliti Berkas Perkara. Jadi perlu kami sampaikan bahwa kami dalam hal ini menerima berkas perkara berdasarkan timeline yang akan kami sampaikan sebagai berikut, Bapak. Jadi setelah menerima SPDP pada tanggal 24 Juli 2025, kami pada tanggal 29 langsung menerbitkan P16 dengan jaksa peneliti yaitu Saudari Adinda Hapsari dan Saudari Rahajeng Dinar, yang dalam hal ini mohon maaf tidak bisa hadir karena sedang sakit tipes. Selanjutnya setelah dilakukan penelitian, diterima SPDP tersebut, kemudian pada tanggal 2 Oktober kami menerima berkas perkara tahap 1. Selanjutnya, jaksa penuntut umum menentukan sikap. Dan pada tanggal 7 Oktober 2025 menyatakan bahwa berkas belum lengkap dengan surat P18. Dan JPU memberikan petunjuk P19 pada tanggal 14 Oktober 2025. Kemudian berkas dikirim kembali oleh pihak penyidik dari Polresta Sleman yaitu pada tanggal 25 November 2025.
Setelah diterima, maka pada tanggal 4 Desember diadakan berita acara koordinasi antara Kejaksaan Negeri Sleman dengan penyidik Satlantas Polres Sleman. Selanjutnya pada tanggal 2 Januari JPU menentukan sikap dan menyatakan berkas telah lengkap atau P21. Untuk tahap 2-nya, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti, dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2026. Dengan melihat setelah melakukan tahap 2, maka penuntutan tanggung jawabnya ada di pihak kejaksaan. Kami pada tanggal 23 Januari 2026 kemudian menentukan sikap untuk penuntutan tersebut dengan melakukan RJ, Restoratif Justice. Itu. Kami berusaha untuk mencari dan menggali pihak-pihak tersebut, yaitu antara dalam hal ini keluarga yang menjadi korban dan keluarga yang menjadi tersangka. Akhirnya pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2026 dipertemukanlah kedua belah pihak secara komunikasi menggunakan telepon seluler. Di situ ada pembicaraan, ada kesepakatan bersedia untuk dilakukan pertemuan walaupun via Zoom meeting. Karena kondisinya keluarga dalam hal ini sebagai korban itu ada di Palembang dan ada di Pagar Alam. Makanya kami menindaklanjuti pada hari Senin tanggal 26 Januari, saya selaku Kajari bersama jaksa fasilitator melaksanakan penyelesaian perkara tersebut melalui mekanisme keadilan restoratif. Dapat kami sampaikan bahwa dalam prosesnya pertemuan di hari Senin tersebut dihadiri yaitu antara lain kami selaku Kepala Kejaksaan Negeri Sleman, kemudian PLT Kasipidum, Jaksa Penuntut Umum, kemudian ada perwakilan dari Satlantas Polresta Sleman, kemudian ada kuasa hukum dari pihak tersangka. Dan tersangka sendiri yaitu Saudara Hogi hadir didampingi oleh istrinya Ibu Arsita. Kemudian hadir pula tokoh-tokoh yaitu antara lain tokoh agama di lingkungan tempat tinggal Saudara Hogi dan tokoh masyarakat yang ada di lingkungan tersebut. Sedangkan yang mengikuti melalui Zoom meeting kami dalam hal ini ada penasihat hukum dari pihak keluarga korban yang notabene dalam hal ini menyampaikan bahwa dia termasuk sebagai keluarga daripada korban tersebut. Kemudian ada juga keluarga korban yaitu ayahnya Bapak Hermanto dan pamannya Bapak Ramlan. Kemudian ada adik korban yang ada di Palembang itu Saudara Eka Putri Kirana. Didampingi kami juga oleh Ibu Wakajati Daerah Istimewa Yogyakarta secara virtual. Setelah diadakan diskusi, diadakan saling mengungkapkan unek-unek, saling mengungkapkan isi hati antara para pihak, kemudian akhirnya para pihak memperoleh kesepakatan dalam pertemuan restoratif justice tersebut. Yaitu yang pertama tersangka
beserta istrinya dan kedua belah pihak keluarga korban sudah saling memaafkan. Jadi mereka sudah memaafkan. Kemudian kedua belah pihak setuju untuk melakukan penyelesaian perkara ini menggunakan restoratif justice. Selanjutnya, untuk bentuk kesepakatan perdamaian masih menunggu proses hasil komunikasi antara penasihat hukum dari korban maupun dari pihak tersangka. Kami pada tanggal 27 Januari selanjutnya melakukan pertemuan kembali menggunakan media Zoom meeting antara penasihat hukum dari pihak tersangka Bapak Hoki, kemudian dengan penasihat hukum dari pihak keluarga korban, yaitu Bapak Misnan. Dari hasil virtual yang kita lakukan tersebut, akhirnya terjadi lagi kesepakatan bahwa para penasihat hukum ini akan melakukan pertemuan secara langsung. Jadi penasihat hukum Pak Misnan ini nanti akan datang ke Jogja untuk bertemu dengan Pak Teguh secara langsung pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2026 bertempat di kantor Kejaksaan Negeri Sleman. Yang terhormat unsur pimpinan Komisi 3 dan para anggota Komisi 3, kami berupaya dalam hal ini semaksimal mungkin untuk mengupayakan keberhasilan daripada proses restoratif justice ini agar berhasil. Untuk itu, di forum yang terhormat ini kami mohon dukungan, doa, mudah-mudahan pada pertemuan besok sore kita semua bisa menyelesaikan secara tuntas perkara ini menggunakan keadilan restoratif. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami mohon bimbingan, arahan dari yang terhormat pimpinan Komisi 3 DPR RI serta yang terhormat anggota Komisi 3 DPR RI. Sekian, terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Pak, di KUHP baru itu memberikan keleluasaan kepada jaksa, Pak. Nggak kayak dulu lagi, pasif ya kan ya, terima apa adanya. Sekarang jauh lebih leluasa dan lebih banyak lagi, bukan sekedar restoratif justice. Ya, ketentuan yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah seperti ini. Jadi sama-sama kita diskusikan, ini para perancang dan penyusun KUHP baru semua ini. Ya, dari kanan Pak Rikwanto, silakan Pak Rikwanto. Lupa subscribe ya.